Dear Diary, kedua kalinya kurasakan kembali setelah cinta pertamaku kandas. Cinta pertama yang begitu indah di masa-masa remaja saat aku berada di bangku kuliah. Ku mengenalnya karena sama anggota sebuah organisasi yang sama, walau kami beda jurusan di universitas. Awalnya aku tak mengenalnya, walau sering melihatnya setiap kali berangkat dan pulang kuliah. Aku yang anak perantau dari Jakarta ke Medan, belum banyak teman-teman yang kumiliki. Jadilah kami sering berbincang-bincang sore, kadang di kosnya dengan teman-teman yang lain, kadang di kosku dengan teman-temanku. Ada juga yang satu jurusan dengannya, hanya beda tingkat. Singkat cerita, entah mengapa kami pun menjadi pasangan seperti yang lainnya. Usia kami tidak beda jauh, hanya beda seminggu. Suatu hari kami pulang ke kampungnya dengan maksud hati mengenalkan aku pada orang tuanya. Namun yang terjadi, orang tuanya tidak merestui kami. Cinta kami memang bukan cinta biasa, karena kami berpacaran pun sesungguhnya tidak direstui orang tuaku di Jakarta. Esok paginya saat di dapur, aku mendengar orang tuanya yang ternyata juga tidak merestui kami. Aku pun memaksa pulang ke Medan. Cintaku padanya bukan cinta biasa. Begitu besar pengorbananku padanya selama 2,5 tahun, namun dia lebih memilih keluarganya daripada hubungan kami. Dan aku pun belajar menerima kenyataan yang ditakdirkan Tuhan padaku. Aku kembali ke Jakarta dan jalani hari sambil mencari pekerjaan dan akhirnya aku diterima bekerja di sebuah sekolah dasar swasta. Setelah sekian lama aku sendiri menutup hati untuk yang lain hadir, tanpa sengaja kami bertemu di depan kantor kepala sekolah, di mana saat itu dia sedang berdiri seperti orang bingung. Pikirku saat itu, ia seorang sales buku yang datang ke sekolah-sekolah untuk menawarkan buku cetak untuk siswa. Ternyata aku salah. Dia menjadi partner kami sama guru. Dan saat itu aku pun belum merasakan cinta ataupun rasa suka, karena dia berbeda sekali dengan tipe laki-laki idamanku yang tinggi, berisi, dan juga putih, serta lebih smart dari aku. Dia berbadan gelap dan kurus, juga berambut keriting. Jauh banget dari tipe cowok idamanku. 4 bulan kami menjadi partner guru, selalu kami bertengkar tidak jelas dan saling sindir walaupun tidak sampai pada pertengkaran hebat. Sejak itu kami menjadi dekat dan semakin dekat jika pergi dan pulang sekolah selalu bersama. Terkadang aku diantarkan pulang sampai di kos walaupun dengan jalan kaki. Tapi aku merasa bahagia karena ada teman untuk ngobrol sambil berjalan hingga tak terasa tiba di kosan. Kami pergi ke mall pun dengan naik Kopaja, namun aku merasa nyaman dijaganya. Kedekatan kami yang berbeda segalanya membuat kami pun menjadi dekat. Usia kami pun berbeda 10 tahun jauhnya, tapi dia tidak merasa malu. Saat itu aku hanya bisa menganggapnya sebagai teman biasa. Kebersamaan kami pun banyak orang yang tidak menyukainya karena perbedaan usia kami, suku, dan juga status pekerjaan kami. Kami tetap jalani kebersamaan kami walaupun diam-diam bertemu di luar jam sekolah. Di sekolah, kami tetap profesional menjalankan tugas sebagai guru. Setiap pulang les, kami pergi makan di luar. Dan jika hari Minggu, kami pergi ibadah. Setelah itu, pergi mengunjungi keponakannya yang berbeda agama dari kami, hanya untuk mengajaknya jalan-jalan ke mall yang terdekat. Kisah cinta kami memang seperti sinetron yang tak tahu bagaimana akhirnya, menjalani hubungan yang tak pernah dianggap ada. 1 tahun kebersamaan kami, aku belajar membuka hati dan mencoba menyayanginya setulus hati, walau tertekan batin ini belajar menerima kehadirannya. Aku selalu mengiyakan kemana ia mengajakku, seperti menemaninya ke bengkel, dan juga bermain futsal. Walau dulu aku tidak suka bola, sejak bersamanya, aku belajar menyukai apa yang ia suka. Setelah aku belajar menyayanginya, tetaplah cinta kami bukan cinta yang biasa. Aku masih belum diakui sebagai pacarnya, ataupun sebagai calon istrinya. Selama 3 tahun bersama dan mencoba belajar mengikuti keegoisannya,
Akhirnya aku pun ditinggal. Baginya lebih baik masuk penjara dibandingkan harus menikah denganku yang sudah mendampinginya saat dia susah dan dia butuh bantuan. Aku selalu ada untuknya, namun hatiku kosong dan aku pun tertekan dengan hubungan yang tak pernah diakui olehnya. Kecemburuan dan juga rasa iriku terhadap pasangan lain juga membuatnya tidak mau menganggapku ada. Seringnya aku menangis berdoa pada Tuhan untuk selalu diberikan ketabahan mendampinginya. Walau dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, namun aku tak pernah menyinggung soal harta ataupun tingkat sosial kami. Karena cinta tidak akan memandang harta, tapi cinta memandang ketulusan dan kesungguhan hati. Hampir 3 tahun aku bertahan dengan tekanan batin yang terkadang tak sanggup lagi kujalani, dan selalu meminta Tuhan panggil aku. Namun Tuhan masih memberiku kekuatan menjalani untuk mendampingi dia yang tidak pernah menganggapku sebagai pasangannya. Dia menganggapku hanya teman biasa, biasa untuk dia maki, biasa untuk menemaninya kemana ia mau, walaupun aku begitu lelah. Dan juga biasa untuk dia marahi. Bahkan, pernah kami bertengkar hebat hanya karena hal sepele, hingga pisau pun bermain dalam pertengkaran kami. Akhirnya aku beranikan diri meminta pernyataannya. Aku ini apa baginya? Setelah semua yang kulakukan, bahkan aku tak pernah meminta hadiah saat Valentine atau saat ulang tahun karena aku sadar untuk makan pun masih belum cukup. Cinta kami memang bukan cinta biasa, seperti layaknya pasangan muda yang masih remaja yang setiap saat inginnya selalu bersama. Cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya setelah dia pulang dari bermain futsal siangnya, karena aku melihat dia dengan wanita lain begitu bahagia. Aku cemburu, marah, dan diam, bahkan menjawab pesan darinya pun dengan kekecewaan serta emosi. Aku dikabari hanya lewat WhatsApp, jangan lagi dekat aku atau datang untuk mencariku di kos. Cukup sampai di sini. Padahal sehari sebelumnya kami masih baik-baik saja. Setelah ia tiba dari Jakarta sehabis pulang dari Kupang, dia dimutasi kerja. Demikian juga dia memutasi perasaan hatiku. Hancur hatiku setelah sekian lama mendampinginya saat susah, saat gajinya belum cukup untuk biaya hidup, hingga akhirnya bisa memiliki barang-barang yang dia mau. Walaupun itu semua uang hasil kerjanya dengan cara mencicilnya padaku. Walau kadang ia tidak membayarnya dan pengorbananku selalu ada untuk dia. Berkorban waktu, tenaga, juga materi, semua hancur sia-sia. Pengorbanan cinta yang tulus dariku yang ternyata hanya untuk dipermainkannya. Itulah cinta kedua yang kurasakan setelah aku menutup hati belasan tahun sejak ditinggal menikah cinta pertamaku. Cintaku pada dia bukan cinta biasa. Aku sungguh-sungguh ingin membina rumah tangga dan melewati semua rintangan bersama. Namun takdir berkehendak lain. Takdir memisahkan kami. Cinta yang kuharapkan dapat bersatu seperti sebelum-sebelumnya, kini takkan mungkin lagi. Hanya air mata yang selalu ada di setiap doaku. Sebulan lebih aku terpuruk dalam hubungan yang tidak pernah berarti baginya. Aku sangat menyayanginya dan berharap bisa hidup bersamanya. Namun semua itu hanya tinggal mimpi. Aku belajar menerima takdirku, bahwa cintaku tak mungkin terbalas sebesar apapun pengorbananku, takkan ada artinya baginya. Cintaku bukan cinta biasa untuknya, tapi aku harus belajar terima kenyataan hidup. Jangan pernah memandang cinta karena perbedaan status ekonomi, tapi binalah cinta dengan ketulusan, kejujuran, juga niat untuk mengarungi hidup bersama-sama menghadapi semua rintangan yang ada.